Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kalimat ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat berkuasa dan baik untuk menjadi indikator tentang keimanan seseorang. Namun, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi yang memengaruhi hidupnya. Misalnya, ketika kalimat ini diucapkan oleh seorang manusia yang optimis dalam menjalani kehidupan dan siap menghadapi pergumulan, maka pertanyaan ini akan bersifat retoris. Baginya, Tuhan sanggup melakukan apapun untuk mengubahkan kehidupannya. Namun ketika kalimat ini diucapkan oleh seorang manusia yang hampir pasrah dan cenderung tidak sanggup lagi menghadapi pergumulan, maka pertanyaan ini pun menjadi tanda akan kegentingan kondisi imannya. Di dalam ayat 14, kalimat itu pun muncul sebagai bentuk penegasan akan kuasa Tuhan yang melampaui segala akal dan kemampuan manusia dalam memproses peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Lebih tepatnya, kalimat itu diungkapkan oleh salah satu tokoh yang hadir di kemah Abraham dan Sara, serta diperkenalkan sebagai sosok Tuhan yang berbicara kepada mereka. Hal itu diungkapkan untuk men-challenge iman Sara yang sedang menghampiri kepasrahan. Jika sebelumnya firman mengenai berita akan mengandungnya Sara menjadi batu sandungan bagi Abraham, sekarang firman itu menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima oleh kemampuan akal Sara. Itulah sebabnya pertanyaan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, menjadi sebuah ajakan bagi Sara untuk mengevaluasi dan meningkatkan keimanannya kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, bersikap sangsi ataupun mengalami keraguan pada beberapa situasi kondisi hidup bukanlah sesuatu yang janggal sebagai seorang manusia. Ada kalanya sebagai seorang beriman pun kita tetap dapat mengalami fase ini bersama Tuhan. Namun berdasarkan bacaan Alkitab hari ini, bahkan ketika Sara menyaksikan berita kehamilannya pun, ternyata Tuhan tetap bertindak sesuai kuasanya. Tuhan tidak membatalkan firman itu ataupun mengubah rancangan berkatnya bagi Abraham dan Sara. Tuhan justru mengajak Sara untuk meningkatkan keimanan kepadanya, sembari menyongsong kenyataan penyertaan Tuhan bagi mereka. Hal ini pun berlaku bagi kita, Anda dan saya, secara khusus ketika kita menghadapi situasi yang cukup menggoyahkan iman. Biarlah kalimat, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, menjadi sebuah bentuk kesaksian iman akan kuasa Tuhan, maupun cara untuk melatih dan meningkatkan kualitas iman kepadanya. Pertanyaan itu, jika dengan sungguh-sungguh dan yakin digumuli, akan menghantarkan kita ke dalam iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ada kalanya kami sangsi akan cara Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kalimat adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, itu menjadi sebuah indikator iman kami. Itu juga menjadi sebuah ajakan bagi kami untuk mengevaluasi iman kami. Sehingga kami memiliki dan semakin membangun kualitas iman yang baik di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.